Berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup, tentunya tidak akan terlepas dari apa yang namanya SDGs. SDGs yakni adalah Sustainable Development Goals, di mana SDGs sendiri ditelurkan pada 25 September pada 2015 lalu, bermarkas di markas besar PBB. Kala itu para pemimpin dunia mengesahkan tujuan dari pembangunan SDGs tersebut. Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 193 kepala negara hadir, dan juga waktu itu wakil Presiden Indonesia kala itu Yusuf Kala juga hadir pada saat itu untuk mengesahkan agenda SDGs ini. SDGs secara umum, SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, di mana untuk mengakhiri kemiskinan, untuk mengakhiri juga kesenjangan dan melindungi lingkungan tentunya. SDGs berisi 17 tujuan dan sekitar 169 target yang diharapkan dapat tercapai sampai 2030 mendatang. Secara umum, SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya, lalu menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan juga menjaga kualitas lingkungan hidup untuk bisa dinikmati oleh generasi sampai generasi selanjutnya. Ada 17 tujuan dari SDGs sendiri, yaitu adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari sekian 17 tujuan SDGs tadi, di sini kita akan berfokus pada satu tujuan, yakni adalah ekosistem daratan, yang sesuai dengan tema kita, yaitu pelestarian lingkungan. Ekosistem daratan sendiri juga bertujuan untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutannya ekosistem, khususnya daratan, di mana mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Adapun target yang telah ditetapkan oleh Indonesia sendiri, yaitu adalah untuk di tahun 2020 khususnya, yaitu menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan. Yang ketiga, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis. Yang keempat, untuk selanjutnya adalah target untuk sampai tahun 2030, yaitu menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya. Yang kelima, melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat. Yang keenam, meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik. Yang ketujuh, melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora maupun fauna. Dan ke-8, kembali target di tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat maupun air. Selanjutnya, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah. Yang ke-10, memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati. Yang ke-11, memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan
untuk membiayai pengelolaan hutan. Yang terakhir, meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, mengejar peluang mata pencaharian dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan tujuan ekosistem darat tadi, atau bisa kita bilang pelestarian lingkungan, Indonesia memanfaatkan program Geopark atau yang diindonesiakan yaitu Taman Bumi. Taman Bumi sendiri adalah wilayah yang terdepan yang diutamakan dalam perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat di sekitar maupun masyarakat yang tinggal di wilayah Geopark tersebut. Nah, Geopark sendiri juga memiliki 3 tujuan, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di sini saya akan menampilkan video contoh dari wilayah yang telah diputuskan oleh UNESCO sebagai masuk dalam wilayah Geopark. Banyuwangi dulu adalah sebuah kota yang banyak orang pikir tidak mampu berkembang karena dikelilingi hutan, gunung, dan lautan. Kami hanya memiliki alam. Kami hidup dengan alam. Karena kami meyakini hidup berdampingan adalah cara mencintai kota juga negeri ini. Nyatanya, alam yang telah kita sejahterakan kini mampu mensejahterakan kota ini. Inilah Kawah Ijen, sebuah kawah aktif yang bisa menghasilkan fenomena api biru yang hanya ada satu di dunia. Sulfur yang bereaksi dengan oksigen pada temperatur 300 derajat menciptakan keindahan api biru. Kawah Ijen adalah sebuah kaldera yang berisi air terasam di dunia dengan tingkat keasaman mencapai lebih dari 0,5. Ini adalah Pulau Merah, bagian sejarah panjang perjalanan gunung api purba yang menciptakan jajaran pegunungan di sepanjang pantai selatan, dari Bogor hingga Nusa Tenggara Barat. Disebut sebagai Pulau Merah karena tanah pada pulaunya berwarna merah. Batuan di sana memiliki kandungan mineral yang mengandung unsur besi cukup tinggi, yang kemudian terjadi proses korosi. Pulau Merah memiliki singkapan bebatuan yang sangat cocok untuk dijadikan tempat belajar geologi dunia untuk mempelajari proses alterasi dan mineralisasi emas dan tembaga. Taman Nasional Alas Purwo, sebuah bukti perjalanan panjang terangkatnya Laut Dangkal yang sekarang menjadi habitat ribuan flora dan fauna. Formasi geologi pembentukan kawasan Taman Nasional Alas Purwo berumur lebih dari 30 juta tahun silam. Tidak kurang dari 44 goa terdapat di kawasan ini. Ini adalah bentukan laut dangkal yang mengalami proses geologi. Di Taman Nasional Alas Purwo terdapat savana dengan luas 75 hektar. Tidak hanya hutan, Alas Purwo juga memiliki garis pantai yang indah. Membiarkan alam tetap menjadi diri mereka tanpa merusaknya, maka mereka akan tumbuh semakin indah dan berarti. Untuk mewujudkan program ini, Indonesia pun juga mencanangkan program SDGs Indonesia One, di mana program ini adalah platform yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat, dengan publik maupun juga perusahaan-perusahaan swasta, di mana program ini berurusan untuk pendanaan yang akan digunakan sebagai proyek untuk pembangunan berkelanjutan.
Program ini pun mencakup 4 pilar yang disesuaikan dengan apetit dari pendonor, dari para donor atau para investor, yaitu development facilities, de-risking facilities, financing facilities, dan terakhir equity fund. Kurang lebih saya mohon maaf. Selanjutnya terima kasih.